Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita. Terlebih dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Bapak yang memimpin kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada saat hari ini. Amin. Ya, jadi bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, ada hal yang perlu kita pahami di dalam pembelajaran kita ini. Ya, bagaimana kita menganalisis sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Artinya bahwa apa sih yang akan kita lakukan terhadap demokrasi dan HAM sebagai gereja? Ya, itulah yang menjadi pembukaan ataupun tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bagaimana prinsip teologis hak asasi manusia. Jadi artinya bahwa apa sih landasan kita dalam menghargai ataupun menganalisis hak asasi manusia itu. Ya, itu bisa kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ya, silakan dibuka. Kemudian juga ada kitab Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ya. Ada Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Inilah yang menjadi dasar kita dalam memahami hak asasi manusia. Ya. Silakan dibaca. Siapa yang Matius pasal 22? Matius 22 ayat 37 sampai 40 berbunyi demikian. Hukum yang pertama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, jadi jelas ya bahwa di situ di kitab Matius itu ada kasih terhadap sesama dan Tuhan. Kasih terhadap sesama dan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama melalui hak asasi manusia berarti kita menghargai Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Ya, kemudian kitab Amos 5 ayat 21 sampai 24. Silakan, pinkan. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24 berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan perayaanmu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Ya, jelas di situ bahwa Tuhan ingin kita menghargai demokrasi dan HAM itulah ibadah. Ya. Jadi ketika kita menghargai orang lain, ketika kita menghormati orang lain, itu adalah ibadah yang diinginkan Tuhan, bukan persembahan yang lain, berikan ini itu segala macam. Tetapi melalui perbuatan kita dengan kitab Matius tadi berarti kita sudah menghargai ataupun melaksanakan ibadah yang sejati bagi Allah. Jadi dua kitab inilah yang menjadi dasar atau prinsip kita dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita itu ada dua ya. Bagaimana dalam mewujudkan HAM itu tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai warga gereja. Nanti silakan cari ya, sebagai warga negara apa sih yang menjadi tanggung jawabmu. Sebagai warga gereja apa tanggung jawabmu terhadap hak asasi manusia itu. Sehingga nanti bagaimana kita sebagai orang Kristen meneladani apa yang disampaikan oleh Kristus. Artinya bahwa dalam Matius 22 ayat 21 ya, nanti jelaskan di situ
berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kita tetap menghormati pemerintah dan menghormati Allah dengan prinsip teologis yang tadi yang Bapak sampaikan. Ya, banyak tokoh-tokoh pejuang hak asasi manusia yang merupakan anak-anak Tuhan. Ya, nanti silakan cari ya, searching. Selain ini masih banyak tokoh-tokoh lain ya, yang mereka memang menghargai, membantu siapapun itu di dalam kehidupannya tanpa memandang oh ini suku ini berasal dari ini, warna kulitnya seperti ini, tidak. Jadi mereka bersifat umum untuk semua orang. Ya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompokmu. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelum kita pembelajaran hari ini, ya, kelompok, silakan bentuk kelompokmu untuk membahas yang sudah Bapak sampaikan. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Nanti silakan searching di Google-mu, ya. Pesan pastoral PGI untuk pemilu 2014 dan 2019. Ya, kemudian nanti dari dokumen itu silakan ada beberapa pertanyaan untuk Anda diskusikan bersama kelompokmu. Bapak beri waktu sekitar 10 atau 15 menit. Ya, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi sudah selesai waktu untuk diskusi, ya. Jadi sudah Anda diskusikan bersama teman-temannya, ya, tentang pesan pastoral PGI sesuai dengan apa yang Bapak tampilkan di slide yang menjadi pertanyaan. Nah, kesempatan berikut kami berikan untuk Pinkan dan teman-temannya untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Selamat pagi, di sini kami kelompok 1, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah manfaat dokumen ini bagi umat Kristen di Indonesia? Menurut saya, manfaat yaitu bisa mengetahui seberapa pedulinya gereja terhadap proses politik yang sedang berlangsung dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Dan juga kita dapat mengetahui partisipasi gereja, misalkan terhadap masalah bencana alam, kemiskinan yang menimpa seseorang, dan lainnya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut temannya. Nomor 2, jelaskan secara garis besar isi dokumen tersebut. Dari hasil diskusi kami, secara garis besar, dokumen pesan pastoral PGI untuk pemilu 2014 dan 2019 berisi tentang mengapa kita harus ikut berpartisipasi dalam pemilu, yang memiliki komitmen untuk membela rakyat miskin dan tertindas. Yang ke-8, pilihlah yang memiliki komitmen terhadap perjuangan perempuan. Yang ke-9, pilihlah yang jujur dan santun. Dan yang terakhir, pilihlah yang memiliki komitmen memperjuangkan pelestarian lingkungan. Oke, dari nomor 3, kesimpulan yang kami dapat, gereja peduli pada proses politik karena berlangsung dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Misalnya gereja menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, agar masyarakat tidak lagi menggunakan proses suap-menyuap dalam proses pemilu, agar terbentuknya kesejahteraan maupun kemajuan negara ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, kesempatan berikut kami berikan untuk kelompok 2. Untuk manfaat dokumen ini yaitu menyadarkan warga gereja tentang tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam ikut menentukan dan membangun masa depan bangsa yang lebih adil. Keikutsertaan mereka dalam pemilu adalah tindakan iman dan bukan hanya untuk konstitusi. Oke, demikian untuk kelompok 2, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, jadi berdasarkan apa yang telah Anda diskusikan, ya. Jadi kesimpulannya adalah kita wajib mendukung pemerintah melalui partisipasi kita. Ya, dokumen ini harus kita pegang teguh, artinya kita pahami, kita pedomani,
untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi. Ya, jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, ya silakan persiapkan tentang materi multikulturalisme. Bagaimana nanti kita akan belajar multikulturalisme, itu silakan dipelajari di rumah nanti untuk persiapan kita pembelajaran minggu depan. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Berikan kesempatan untuk Agustina untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk pimpin kami ya Bapa, dan kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.